Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Silakan saudara-saudari baca terlebih dahulu supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan menaungi dan menguasai diri kami di saat kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema memilih bagian yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari seorang pendeta di sebuah gereja mengajukan satu pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban kepada seluruh jemaat yang sudah orang tua yang ia layani pada saat itu. Pertanyaan dan pilihan jawaban itu ia tuliskan di kertas, lalu ia bagikan sesuai dengan jumlah kehadiran orang-orang tua pada saat itu. Pertanyaan yang ia tuliskan adalah, apa yang Anda lakukan di saat Anda menghadiri atau mengadakan acara kebaktian? Lalu pilihan jawaban yang ditawarkan ada 4. Yang pertama, mendoakan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mendoakan anak-anak. Yang ketiga, membuka hati untuk Tuhan. Dan yang keempat, meminta berkat Tuhan. Saudara-saudari, pada saat itu kertas pertanyaan yang dilengkapi dengan 4 pilihan jawaban tersebut langsung dibagikan. Dan setelah semua orang tua menceklis jawabannya, maka kertas itu pun dikumpulkan kembali. Lalu sang pendeta mempersilahkan 2 orang majelis memeriksa dan mendata jawaban yang diceklis oleh masing-masing jemaat. Dan dari hasil pemeriksaan itu didapatilah bahwa dari 70 orang tua yang hadir, yang memilih jawaban yang pertama, yaitu mendoakan kebutuhan sehari-hari, ada 10 orang. Yang memilih jawaban yang kedua, yaitu mendoakan anak-anak, ada 15 orang. Yang memilih jawaban yang ketiga, yaitu membuka hati untuk Tuhan, ada 5 orang. Dan yang memilih jawaban yang keempat, yaitu meminta berkat Tuhan, ada 40 orang. Jadi dari data ini saudara-saudari, sang pendeta pun langsung menyampaikan sebuah kesimpulan kepada seluruh jemaat. Ia berkata, ternyata jemaat yang saya layani masih banyak yang menitik beratkan pemikirannya kepada hal-hal jasmani sewaktu ia bertemu dengan Tuhan, bukan kepada hal-hal rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, baik melalui acara kebaktian gereja, di rumah kita, maupun melalui doa pribadi kita, perbuatan apakah yang lebih dominan kita lakukan di hadapan Tuhan?
Apakah kita hanya melakukan perbuatan yang berfokus kepada hal-hal jasmani, atau kita berupaya untuk fokus kepada hal-hal rohani? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu untuk kita jawab, serta kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari, dari keempat pilihan jawaban yang ditawarkan oleh seorang pendeta dalam cerita tadi, yang pertama mendoakan kebutuhan sehari-hari, yang kedua mendoakan anak-anak, yang ketiga membuka hati untuk Tuhan, dan yang keempat meminta berkat Tuhan. Semua jawaban ini memang bernuansa rohani, tetapi tidak semuanya berfokus kepada hal-hal rohani. Sebab dari keempat pilihan jawaban ini yang berfokus kepada hal kerohanian hanya jawaban nomor 3, yaitu membuka hati untuk Tuhan. Sedangkan jawaban nomor 1, 2, dan 4 adalah jawaban yang berfokus kepada hal-hal jasmani, sekalipun bernuansa rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada saat ini, sesungguhnya Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ketika kita sedang berada di dalam ruang dan waktu perjumpaan dengan Dia, kita tidak dikehendaki untuk fokus pada hal-hal jasmani seperti yang diperbuat oleh Marta, yang mana ia sibuk khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara jasmani di saat ia sedang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan justru menghendaki kita untuk fokus pada hal-hal rohani seperti yang diperbuat oleh Maria, yang mana ia duduk dekat kaki Tuhan Yesus lalu mendengarkan semua perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, apabila kita sedang menghadiri acara kebaktian atau sedang mengadakan kebaktian di rumah, baik secara pribadi maupun bersama keluarga kita, maka pada saat itu kita harus fokus kepada hal-hal rohani, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita, dan membiarkan diri kita menjadi penerima serta pelaku dari setiap perkataannya. Sebab apabila kita mendekatkan diri kepadanya, saudara-saudari, maka kita akan mendapatkan ketenangan seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan apabila kita membiarkan diri kita menjadi penerima serta pelaku perkataan Tuhan, maka hidup kita akan terarah dengan baik. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pilihlah bagian yang terbaik seperti yang dipilih oleh Maria. Pergunakanlah waktu dan ruang perjumpaan kita dengan Tuhan dengan baik, supaya Tuhan memperkaya diri kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Abaikan dan singkirkan segala keinginan atau pemikiran yang menitik beratkan hal-hal jasmani kepada kita, yang bisa membuat perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Sebab bukan hal-hal jasmani yang di luar diri kita
yang Tuhan inginkan dari kita, melainkan diri kita secara utuh. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang akan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Bapa kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut pandangan kita, menurut penilaian kita, seperti yang dilakukan oleh Marta, namun bukan hal-hal yang seperti itu yang Tuhan inginkan dari kita ketika kita masuk dalam ruang dan waktu perjumpaan dengannya. Yang diharapkan, yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita adalah keterbukaan hati kita. Itulah bagian yang terbaik yang perlu untuk kita pilih di saat kita masuk dalam ruang dan waktu berjumpa dengan Tuhan, baik melalui acara-acara kebaktian maupun melalui kegiatan-kegiatan doa kita secara pribadi. Bukalah hati kita kepada Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan, persilahkan Tuhan berbicara kepada kita, dan biarkan diri kita menjadi penerima dan pelaku dari setiap apa yang difirmankannya kepada kita. Setelah itu saudara-saudari, barulah kita membawa kebenaran firman itu, membawa setiap perkataan Tuhan yang telah sampai kepada kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita akan terarah dengan baik dengan tetap melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan kepada kita. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang benar menurut kehendak diri kita, menurut penilaian kita saja, maka yang akan muncul dari diri kita adalah sungut-sungut, ketidaksenangan, kecemburuan, seperti yang terjadi pada diri Marta. Ia cemburu, ia tidak senang, dan ia bersungut-sungut karena ia melihat Maria duduk dekat kaki Tuhan dan tidak membantunya dalam melayani. Itulah kalau kita tetap bersandar dan berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan saja. Tetapi apabila kita berbuat, menjalani kehidupan kita sehari-hari berdasarkan apa yang Tuhan telah firmankan terlebih dahulu kepada kita, maka hidup kita akan terarah dengan baik. Dan kita juga dapat mengendalikan diri maupun emosi kita dalam menjalani segala kejadian maupun kenyataan hidup ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab kebenaran firman-Mu telah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan lebih baik lagi dan berikan kemampuan serta tuntunan bagi kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua.